Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 12 TKJ. Semoga kalian sehat selalu. Pelajaran hari ini adalah produk kreatif dan kewirausahaan bersama saya Anjuras Purwadika. Perlu kalian ketahui, untuk pertemuan kali ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis perencanaan produksi massal, kemudian membuat tahapan perencanaan produksi massal. Indikator pencapaian kompetensinya mendeskripsikan perencanaan produksi massal, menyusun perencanaan tahapan produksi massal. Baik, sebelum masuk materi produksi massal, kita pahami dulu produk prototif. Produk prototif adalah merupakan proses perencanaan sistem tampilan desain sebagai contoh untuk mengembangkan produk sebagai gambaran bagi pengguna secara langsung. Biasanya produk prototif dibuat sebagai contoh bahan demonstrasi untuk presentasi sebuah produk. Contohnya misalkan sebuah kendaraan sebelum diproduksi massal, biasanya perusahaan akan membuat satu produk yang nanti akan dipamerkan ketika ada pameran kendaraan bermotor. Nah, itu akan ditunjukkan kepada konsumen bahwa ada gambaran produk baru yang nantinya akan diproduksi massal. Di situ juga nanti tampilannya akan sedikit berbeda dengan apa yang akan menjadi produksi massal. Biasanya produk prototif akan dibuat semenarik mungkin, karena itu juga salah satu daya tarik bagi konsumen. Contoh lain misalnya seperti MotoGP. Kendaraan MotoGP itu adalah produk prototif, namun tidak diproduksi massal. Adapun jika diproduksi massal tidak akan persis seperti kendaraan MotoGP. MotoGP itu kendaraan yang diciptakan hanya beberapa buah saja. Biasanya pabrikan akan hanya membuat dua kendaraan, di mana itu tidak ada di pasaran. Karena itu produk prototif. Intinya hanya sangat terbatas dan untuk kalangan tertentu saja menggunakannya, misalnya untuk kegiatan olahraga seperti MotoGP. Baik, selanjutnya. Oke, berikutnya yang perlu kalian ketahui adalah produksi massal. Di mana pengertian produksi massal itu terbagi dua, antara produksi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih memanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ketika membuat produk prototipe itu hanya contoh, kemudian selanjutnya jika ada respon baik dari konsumen, biasanya produsen itu akan memproduksi massal dari suatu barang tersebut. Oke. Kemudian ruang lingkup perencanaan produksi itu ada 5 ya. Yang pertama mempersiapkan rencana produksi. Yang tadi saya sudah singgung dari yang awal tadi. Kemudian yang berikutnya membuat jadwal penyelesaian produk. Biasanya sebuah produsen itu memproduksi barang sejenis itu akan terselenggara berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau kendaraan itu kan biasanya 4 tahun, 5 tahun itu harus mengalami inovasi. Ya, misalnya kayak Honda Beat yang dulu masih bentuknya kecil, kemudian menggunakan lampu yang besar. Setelah 4 tahun kemudian udah LED.
dan yang sekarang itu menggunakan rangka yang baru dan mesin baru, misalnya seperti itu kan. Ada jangkanya, tidak selamanya membuat yang sama itu enggak, tapi ada inovasi atau ada produk baru. Kemudian yang berikutnya merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Ya, tentunya sebuah produsen yang memproduksi barang massal itu tidak semuanya bahan tersedia di perusahaan tersebut. Mereka memesan dari luar. Misalnya kalau kendaraan ya biasanya produsen itu hanya memproduksi mesin dan rangka saja. Nah, lainnya memesan dari luar seperti kabel bodi, knalpot, rotor atau cakram, ban yang diproduksi oleh IRC, kemudian dinamo starter yang diproduksi oleh Mitsuba atau apa itu, ini lampu-lampu yang dari Stanley dan lain sebagainya. Mereka memesan dari luar. Kemudian menjadwalkan proses operasi tiap unit. Nah, satu kendaraan itu direncanakan akan selesai berapa lama, setengah jam atau 15 menit. Itu harus direncanakan agar nanti pemesan itu tidak terlalu lama menunggu barangnya jadi. Kemudian menyampaikan jadwal pada pemesan ya. Jadi biasanya ketika sudah dipasarkan permintaan banyak, terjadilah inden atau memesan barangnya belum ada tapi sudah memesan. Itu disampaikan berapa minggu barang tersedia, berapa hari barang tersedia, dan seterusnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang menambahkan? Kalau belum, bisa saya lanjutkan ke slide berikutnya. Kemudian tujuan perencanaan produksi. Yang pertama, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyedia bahan baku, tenaga kerja, dan yang lainnya. Ini maksudnya, ketika memproduksi massal, kita kan juga membutuhkan barang baku yang banyak kan, yang sama dan banyak. Ketika kita membutuhkan barang yang banyak itu biasanya kan harganya juga akan lebih murah daripada beli satu-satu. Kemudian tenaga kerjanya juga itu saja, jangan gonta-ganti, dan dipastikan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan gitu. Ya itu kan direncanakan ketika mau memproduksi. Kemudian yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Ya, dengan meleraskan produk yang ada, biasanya kan pelanggan ya merasa puas dengan produknya. Jika tidak puas, ya perusahaan akan kehilangan pelanggannya. Dan ini kan direncanakan, kepuasan pelanggan ini kan direncanakan dari barang yang diproduksi secara massal tersebut. Agar pelanggan itu puas bagaimana, itu kan direncanakan. Kemudian meminimalkan perubahan nilai produk. Perencanaan produksi yang tepat akan menimbulkan resiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Ya, ketersediaan barang baku itu harus dijaga, harus direncanakan. Apabila di sini stoknya habis, ya perusahaan harus punya cadangan di mana tempat untuk mendapatkan barang baku yang lainnya sesegera mungkin agar proses produksinya akan lancar terus berjalan. Kemudian meminimalkan perubahan tenaga kerja.
Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. Kemudian memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Ini berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik dapat dimaksimalkan. Jadi nanti sebanding tenaga kerja yang dibutuhkan berapa, kemudian mesin atau alat yang digunakan itu berapa, alat tugasnya apa, kemudian tenaga kerjanya mengerjakan apa. Misalkan ketika produksi masalah kendaraan, orangnya memproduksi orang tenaga kerjanya memasang part-partnya, kemudian mesinnya itu biasanya membuat totoknya, bodi motor itu, membuat ban, dan orangnya yang merakit kendaraan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jika belum jelas, di modul juga sudah ada penjelasan yang lebih lengkap, bisa dibaca kembali. Kalau belum jelas lagi bisa ditanyakan, kita diskusikan di sini. Jadi perencanaan produksi yang pertama adalah menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Jadi dengan rencana yang jelas, produksi itu dapat dijamin keberlangsungannya. Kemudian pemasaran produknya itu kan juga direncanakan. Jadi perusahaan tidak mengalami kesulitan ketika sudah memproduksi suatu produk. Kemudian mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Ketika memproduksi barang yang sama, tadi sudah ditentukan waktunya, kemudian berarti kan kapasitasnya. Ketika 1 menit itu memproduksi berapa unit, 15 menit, ya kan kurang lebih seperti itu. Sehari bisa memproduksi berapa unit, dan itu dapat untuk acuan memberi kepastian kepada konsumen produk tersedianya itu kapan. Kemudian yang berikutnya, alat untuk memonitor hasil produksi. Nah, setelah produk itu jadi kan ada quality control. Jadi quality control itu juga fungsi dari sebuah perencanaan. Jadi barangnya itu dicek, dikontrol apakah sesuai dengan fungsinya dari produk itu ya. Oke, lanjut. Setelah ini slide berikutnya. Kemudian unsur-unsur perencanaan produksi yang meliputi tujuan produksi. Jadi produksinya itu punya tujuan. Pengukuran dan standar produksi. Standarnya ketika produksi massal itu seperti apa juga harus jelas. Perencanaan merupakan fakta objektif. Jadi tidak hanya angan-angan saja perencanaan itu. Perencanaan harus segera direalisasikan. Kemudian perencanaan harus bisa diukur. Jadi nanti tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Kemudian tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi perencanaannya itu sudah lengkap ya. Tujuan, kemudian merupakan fakta objektif yang memang benar akan dilakukan, kemudian memiliki standar, kemudian ini nanti laba atau rugi juga harus sudah direncanakan. Kemudian seluruhnya itu adalah awal dari sebuah
produksi massal. Jenis-jenis perencanaan produksi. Perencanaan jangka panjang untuk 1 tahun bahkan sampai 5 tahun mendatang. Rencananya itu, rencana produksi itu tidak ganti-ganti sampai selama itu. Kemudian perencanaan jangka menengah, kemudian perencanaan jangka pendek. Jangka pendek ini biasanya kurang dari 1 tahun perencanaannya. Ditujukan untuk produksi massal itu perencanaannya tidak sampai 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya membuat perencanaan lagi. Kurang lebih seperti itu. Ada yang ditanyakan? Baik, selanjutnya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Ini juga perlu diperhitungkan ketika merencanakan produksi. Yang pertama adalah faktor internal, meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. Ya, jadi mesin itu dapat bekerja sehari itu berapa jam misalnya. Ketika mampu 6 jam, mesin itu dapat memproduksi berapa banyak misalkan. Kemudian tenaga kerjanya misalkan 8 jam, 8 jam itu bisa memproduksi berapa banyak. Kemudian kemampuan pengadaan, itu bahan baku, misalnya bahan bakunya itu sehari dapat tersedia berapa banyak. Nah, itu diperhitungkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Kemudian faktor eksternalnya meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam. Ya, jadi kebijakan pemerintah juga harus diperhitungkan. Kita produksi itu melanggar kebijakan atau tidak misalkan. Kemudian inflasi, kenaikan harga jangka panjang. Kita harus juga mengikuti inflasi agar perusahaan itu juga tidak merugi, atau kita merubah skenario perencanaan produksi agar ketika bahan baku naik tapi kita tidak ikut naik. Tapi ya sulit ya itu terjadi ketika bahan baku naik, ya biasanya produk yang dihasilkan akan juga ikut naik. Kemudian bencana alam, ya kan, ini eksternal ya, eksternal. Bencana alam itu kan tidak menentu, tapi juga harus diwaspadai ya, harus diperhitungkan apabila terjadi sesuatu. Biasanya perusahaan akan bekerja sama dengan asuransi untuk membackup segala proses produksinya. Yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah ketika membuat perencanaan produksi. Kemudian yang pertama itu penelitian dan pengembangan produk. Produk itu ditelaah ulang, kemudian dikembangkan agar sesuai dengan minat konsumen. Kemudian mencari gagasan dan seleksi produk, ya, produk apa yang akan diproduksi. Kemudian menetapkan skala produksi, seberapa besar produk tersebut akan diproduksi. Kemudian menetapkan waktu, berapa lama akan memproduksi produk tersebut. Penetapan kualitas, menghitung biaya, berapa harga bahan baku, biaya promosi, biaya produksi lah, biaya produksi, kemudian harga jual dari barang tersebut. Kemudian penetapan tenaga kerja, seberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Penetapan peralatan apa yang digunakan. Kemudian penetapan bahan baku. Ini yang perlu diperhatikan ya, tentang bahan baku ya. Bahan baku apa yang akan digunakan.
Jadi itu langkah-langkahnya. Jadi ketika memasuki produksi itu sudah tidak kesulitan, semuanya sudah direncanakan dan sudah jelas. Nah, berikut contoh perencanaan produksi ya. Contohnya ini simple saja. Misalnya membuat produk dari limbah, ya limbah, kemudian pembahanan dari limbah itu dirubah menjadi bahan baku, kemudian pembentukan bahan baku, kemudian diproduksi, kemudian perakitan, kemudian finishing, kemudian jadilah sebuah produk yang dari limbah. Nah, misalkan membuat yang sekarang itu yang ramai itu adalah keset dari limbah botol plastik ya kan. Jadi botol plastiknya itu sebagai limbah, kemudian diolah botolnya menjadi bahan, kemudian dicetak, ya, kemudian dirakit dengan alatnya, dengan mesinnya, kemudian finishing itu dipotong-potong sesuai yang akan dijual nanti, kemudian jadilah sebuah produk, kurang lebih seperti itu.